Time to let the beat drop, baby. I'ma let you know ain't always gotta be fast. Maybe we can take it slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Learning Management System atau LMS Platform Model. Kelompok kami terdiri dari 1. Vica Windisya Putri, 2. Seldi Derudinansyah, 3. Vina Wulandari, 4. Saya sendiri Trisna Heni Setiantanti. Latar belakang. Masa pandemi ini, penggunaan model sangat tepat untuk pembelajaran secara konstruktivisme. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, seiring berkembangnya arus globalisasi, penggunaan model ini memungkinkan interaksi dan kerjasama, bertindak dan berpikir secara kooperatif. Melalui model pembelajaran, berorientasi pada siswa yang secara aktif membangun pengetahuan baru. Rumusan masalah. 1. Bagaimana deskripsi dari e-learning model? 2. Apa fitur-fitur yang terdapat pada e-learning model? 3. Bagaimana langkah-langkah penggunaan e-learning model? 4. Apa kelebihan dan kekurangan e-learning model? 5. Bagaimana cara mengatasi kekurangan e-learning model? Tujuan. 1. Untuk mengetahui deskripsi dari e-learning model. 2. Untuk mengetahui fitur-fitur yang terdapat pada e-learning model. 3. Untuk mengetahui langkah-langkah penggunaan e-learning model. 4. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan e-learning model. 5. Untuk mengetahui cara mengatasi kekurangan e-learning model. Deskripsi model. Model adalah perangkat lunak open source yang memiliki fitur-fitur penunjang pembelajaran. Fitur-fitur yang terdapat pada e-learning model. Yang pertama, set administration. Seorang administrator bertugas mengatur situs secara umum, misalnya mengatur tampilan situs. 2. User. User yang telah login merupakan authenticate user, walaupun suatu user berperan sebagai teacher pada suatu course, namun di course lain ia hanya berperan sebagai authenticate user. 3. Courses. Laman ini digunakan untuk membuat mata kuliah atau mata pelajaran pada model. 4. Grades. Aktivitas penilaian peserta pada suatu kursus. 5. Plugin merupakan seperangkat alat yang fleksibel menyediakan akses kepada pengguna model untuk memperluas fitur situs. 6. Appearance. Laman ini digunakan untuk mengubah template pada model, menambahkan kostum menu pada model. 7. Server. Sistem ini penyimpanan data berupa informasi dan beragam jenis dokumen secara kompleks. 8. Report, yaitu merupakan laporan kegiatan. 9. Development, digunakan untuk mengembangkan laman lain seperti membuat tes kursus. Langkah-langkah penggunaan model. Yang pertama, kami akan menjelaskan login sebagai seorang guru. Membuat akun model pada Gnomio dan Login. Yang pertama, untuk mendaftar model secara gratis, maka kita harus membuat akun Gnomio terlebih dahulu dengan mengetik Gnomio pada menu search Google. 2. Masukkan nama set Gnomio yang akan kita jadikan link model secara gratis. Masukkan alamat email aktif. Lalu klik kotak I have read dan seterusnya, dan create site. Tunggu beberapa saat, Gnomio akan memberikan link akun model, username, dan password melalui email yang tercantum. Bisa dilihat di tampilan ini. Yang ketiga, buka email yang tercantum pada Gnomio, lalu klik link yang telah dikirim oleh Gnomio. Yang keempat, isikan username dan password sesuai dengan yang Gnomio kirimkan ke email pengguna.
Just to merge, that's one. I'll give you all my love until we finish. Lalu klik login. Yang kelima, setelah login ini akan ada tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan awal penggunaan model yang baru bergabung. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu mengatur tampilan awal model. Langkah yang pertama, setelah login akan ada tampilan seperti ini. Nah, pada tampilan awal ini, pengguna model yang baru akan bergabung. Yang kedua, untuk merubah bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, maka pilih Site Administration, lalu klik Language, lalu klik Language Pack. Langkah yang ketiga, pilih bahasa Indonesia. Lalu klik Install Selected Language Pack. Langkah yang keempat, bahasa telah berhasil diinstal. Untuk mengganti ke bahasa Indonesia, maka klik panah English atau EN pada pojok kiri atas. Agar mempermudah siswa dalam menggunakan akun Moodle, maka ubah seluruh bahasa dalam Moodle menjadi bahasa Indonesia dengan klik Administration, lalu klik bahasa, lalu klik pengaturan bahasa. Dan langkah yang keenam yaitu pilihlah bahasa Indonesia atau ID. Langkah selanjutnya, klik Save Change untuk menyimpannya. Untuk merubah aturan password yang semula tidak kompleks, maka diubah ke password yang sederhana untuk memudahkan siswa dalam menggunakan Moodle dengan klik Site Administration, lalu klik Security, lalu klik Site Security Settings. Selanjutnya, ubah digit, lowercase letter, uppercase letter, dan non-alphanumeric karakter yang semula 1 menjadi 0. Nah, langkah tersebut ada di slide paling kanan atas. Selanjutnya, klik Save Change untuk menyimpannya. Perubahan telah berhasil disimpan. Kemudian, untuk mengatur tampilan halaman depan, maka klik Administration Situs, lalu klik halaman depan, lalu klik pengaturan halaman depan. Untuk langkah selanjutnya yaitu ubah nama lengkap situs menjadi nama Moodle yang akan digunakan. Selanjutnya, isi nama singkat untuk nama situs pada halaman Moodle. Kemudian, setelah selesai, maka klik Save Change untuk menyimpannya. Tampilan setelah berubah nama Moodle. Nah, selanjutnya, untuk merubah tema tampilan pada Moodle, maka klik Administrasi Situs, lalu klik Theme atau tema, kemudian klik Theme Selector. Selanjutnya, pilih tema yang akan dipilih, lalu klik gunakan tema. Membuat kelas pembelajaran dalam Moodle. Untuk membuat kelas, maka klik Start Administration, kemudian kategori, kemudian Add New Category, lalu isi kategori name sesuai dengan kategori kelas Moodle.
Kemudian, beberapa kategori kelas yang telah berhasil dibuat dapat dilihat seperti gambar yang kedua. Kemudian, untuk menambahkan penggunaan baru, maka klik administrasi situs, kemudian pengguna, kemudian klik tambah pengguna baru untuk menambahkan pengguna baru atau memasukkan siswa. Sorry I had you waiting so long. Gotta make it perfect, it can't be wrong. No, trying to keep doing it right with you, my mind, cause you were my baby. Promise I'll treat you like a lady, and I can't do you no harm. Time to let the beat drop, baby, I'ma let you know. Berikut tampilan dashboard yang telah dirubah dapat dilihat siswa yang sedang online. Kemudian, cara menambahkan kelas baru, klik administrasi situs, kemudian kursus, kemudian tambah kursus, lalu isi kelas sesuai dengan kategori. Menambahkan materi pembelajaran dalam Moodle. Pada opsi menu, klik Start Administration, kemudian klik Kursus. Pada halaman kursus, klik Manage Kursus and Categories, kemudian akan muncul tampilan baru seperti pada gambar. Setelah tampilan seperti ini, klik mata pelajaran yang akan diupload materinya. Misalkan dipilih materi statistik. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan file materinya. Setelah tampilannya seperti pada gambar di atas, maka langkah selanjutnya klik Turn Editing On dan kemudian rubah nama topik yang digunakan. Masukkan nama materinya. Masukkan deskripsi singkatnya. Dan langkah selanjutnya adalah memilih file yang akan dimasukkan. Setelah semua itu dilakukan, scroll ke bawah pada tampilan yang ada dan pilih Save and Display pada kolom yang berwarna biru dan klik kolom tersebut. Menambahkan siswa dalam kelas Moodle. Pilih Enroll User. Masukkan siswa pada masing-masing kelas agar siswa bisa melihat tampilan kelas yang akan diikutinya dengan cara klik Enroll User pada kanan bawah, lalu pilih siswa yang diizinkan untuk masuk tiap kelas. Setelah semua siswa dimasukkan, maka klik Enroll User. Setelah dilakukan perubahan, maka tampilannya seperti pada gambar di atas. Bagian kedua, login sebagai siswa. Pertama-tama, siswa dikirimkan oleh guru link untuk masukkan model. Selain link, guru juga melampirkan username atau dengan password untuk memasukkan link model tersebut. Nah, kemudian siswa dianjurkan untuk merubah username dan passwordnya sendiri. Setelah itu, setelah sukses, setelah masuk, siswa akan langsung klik dashboard pada menu dashboard. Maka siswa akan mendapatkan tampilan seperti pada gambar berikut, yaitu di dalamnya terdapat materi-materi tentang pelajaran yang telah diupload oleh guru atau pendidik. Masuk kelas Moodle. Pada menu dashboard, siswa memilih salah satu mapel yang akan diaksesnya. Contoh, pada mata pelajaran statistika, maka siswa akan mengklik mapel statistika. Selanjutnya akan muncul tampilan baru seperti pada gambar. Setelah tampilannya seperti gambar, maka siswa dapat mengakses materi mata pelajaran statistika, latihan soal, tempat upload jawaban, dan presentasi siswa. Upload jawaban.
Siswa akan mengklik menu upload jawaban, kemudian akan muncul tampilan baru seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, tampilan laman muncul seperti gambar di atas. Maka klik Add Submission. Kemudian akan muncul tampilan baru pada laman seperti gambar berikut. Jika tampilan laman sudah seperti gambar di atas, maka langkah selanjutnya ialah klik File, kemudian pilih file jawaban dari soal latihan yang akan diupload. Selanjutnya, jika file telah terpilih, maka klik Save Change. Maka file jawaban dari soal latihan telah diupload atau dikumpulkan. Selanjutnya, presensi siswa. Siswa melakukan klik menu presensi pada laman yang tertera. Dapat dilihat seperti pada gambar berikut. Setelah itu, siswa mengklik menu presensi, siswa langsung diarahkan ke laman Google Presensi, maka akan muncul tampilan baru sebagai berikut. Kemudian, tampilan laman seperti gambar di atas, maka siswa wajib memasukkan identitas diri yang tertera pada Google Presensi. Setelah semua identitas siswa yang diminta sudah diisi, maka langkah selanjutnya yaitu pilih kolom kirim. Jika kolom kirim telah diklik, maka presensi siswa telah terkirim dan akan muncul tampilan akhir seperti gambar berikut ini. Jika tampilan lamannya sudah seperti gambar di atas, maka langkah-langkah yang dilakukan sudah benar dan selesai. Selanjutnya, kelebihan Moodle. 1. Moodle menyediakan fitur yang lebih lengkap untuk sebuah proses pembelajaran. Kemudahan penggunaan. Yang ketiga, Moodle dapat diterapkan pada seluruh jenjang pendidikan. Yang keempat, tersedia secara gratis. Yang kelima, dapat langsung bekerja tanpa harus melakukan modifikasi pada sistem. Yang keenam, disediakan mengikuti konsep pembelajaran yang kompresif dan fleksibel. Untuk kekurangan dari Moodle terdapat 3. 1. Tidak bisa melakukan presensi. Yang kedua, tidak selalu mendukung terhadap web browser yang ada. Yang ketiga, mengganti tampilan tema sangat terbatas. Cara mengatasi kekurangan Moodle. Yang pertama, tidak bisa melakukan presensi secara langsung menggunakan platform Moodle diatasi dengan platform Google Form. Yang kedua, mengganti tampilan tema sangat terbatas dan hanya dapat menggunakan tema yang disediakan pada Moodle, yaitu dengan menggunakan aplikasi tambahan berupa XAMPP. Kesimpulan, masa pandemi ini penggunaan Moodle sangat tepat untuk pembelajaran secara konstruktivisme. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, seiring perkembangan arus globalisasi, penggunaan Moodle ini memungkinkan interaksi dan kerjasama, bertindak dan berpikir secara kooperatif. Melalui Moodle, pembelajaran berorientasi pada siswa yang secara aktif membangun pengetahuan baru. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan platform Moodle dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 'Cause this is our first